Pernahkah kalian menonton berita di televisi ataupun menulis buku harian tentang kehidupan sehari-hari? Atau apakah kalian merasa bahwa ada informasi yang disajikan dengan sangat kronologis? Halo semua, kali ini kami akan membahas sebuah konsep penting yang berkaitan dengan cara menyampaikan informasi di masa lampau, yaitu text recon. Apa itu text recon? Text recon adalah teks yang berisi peristiwa atau pengalaman masa lalu yang berupa fakta atau kejadian nyata, dengan tujuan memberi informasi atau hiburan secara kronologis. Berikutnya adalah fungsi penulisan teks recon. Fungsinya adalah untuk menceritakan sebuah pengalaman kepada orang lain dengan berbagi informasi, keseruan, dan kesenangan. Lalu ada jenis rekon. Jenis rekon terbagi menjadi 3, yaitu rekon pribadi. Rekon pribadi adalah cerita ulang yang memuat kejadian ketika penulisnya terlibat secara langsung. Lalu ada rekon faktual. Rekon faktual adalah cerita ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan kecelakaan, lalu lintas dari polisi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada rekon imajinatif. Adalah cerita ulang yang memuat cerita imajinatif dengan lebih detail. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks recon. Yang pertama adalah penceritaan waktu lampau. Contohnya, pada masa itu, pada tanggal. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan peristiwa kronologis. Dicontohkan dengan kata setelah dan selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kata yang menunjukkan siapa, partisipan, aku, kami, mereka, dia, dan sebagainya. Lalu ada apa, kapan, di mana, bagaimana. Contohnya, Ir Soekarno menunjukkan siapa, lalu menyenangkan menunjukkan bagaimana. Lalu yang keempat ada penggunaan kata-kata yang menunjukkan nama tempat dan waktu. Contohnya, Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Lalu yang kelima, penggunaan kata kejaksaan. Contohnya, meledakkan dan mengendarai. Lalu yang keenam, penggunaan kata sifat. Contohnya, baik, kacau, dan jahat. Nah teman-teman, struktur text recon terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka atau pengenalan. Pada bagian ini, biasanya penulis memaparkan baik gambaran umum dari cerita yang akan ditulis. Yang kedua yaitu urutan acara. Urutan acara berisi rekaman peristiwa yang telah terjadi yang disampaikan secara kronologis atau berurutan. Ini adalah bagian dari inti teks recon. Yang ketiga, dan terakhir yaitu reorientasi, yaitu pembahasan ulang peristiwa disertai dengan komentar penulis. Bagian ini boleh ada dan boleh dihilangkan. Ciri utama teks recon adalah menceritakan masa lampau seperti teks berita, buku harian, dan laporan penelitian. Berikutnya adalah ciri-ciri fakta. Yang pertama adalah peristiwa atau kenyataan yang benar-benar terjadi atau telah terjadi. Lalu yang kedua, mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Yang ketiga, data diperoleh dari sumber yang terpercaya. Dan yang keempat, dapat dibuktikan kebenarannya. Berikut adalah contoh kalimat fakta. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 di SMP Negeri 1 Pulau Sari diisi dengan kegiatan lomba membaca puisi, lomba membaca cerpen, dan lomba menyanyikan lagu bertema cinta tanah air. Lomba-lomba itu berlangsung dari pukul 8 sampai dengan pukul 13 WIB, bertempat di ruang kelas fase D1A. Ciri-ciri kalimat opini yaitu pendapat atau hasil pemikiran seseorang. Yang kedua yaitu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu kalimat yang digunakan bersifat relatif atau tidak pasti. Yang keempat yaitu tidak memiliki narasumber. Yang kelima yaitu menggunakan kata-kata biasanya, kira-kira, kemungkinan, bisa jadi, dan yang sejenisnya. Contoh kalimat opini yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda di sekolah-sekolah sebaiknya tidak hanya diisi dengan upacara bendera saja. Momen itu pula dapat
dijadikan ajang bagi siswa untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya di bidang kebahasaan dan seni. Lalu ada ciri-ciri asumsi. Ciri-ciri asumsi yang pertama, dugaan yang dibuat berdasarkan data dan fakta. Kalimat asumsi kebenarannya lebih dapat diterima daripada kalimat opini. Contoh kalimat asumsi adalah pada masa pandemi, para pelajar diberi banyak kemudahan dan kelonggaran dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan sekolah karena menyadari banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk belajar secara daring. Ternyata, semua kemudahan dan kelonggaran itu telah membuat siswa menjadi tidak disiplin. Hal ini ditunjukkan dengan kebanyakan siswa yang melanggar peraturan tata tertib. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk, dukung Kita Bisa dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah ini.